Terima kasih Mas Fajar. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan mulai materi pagi ini. Seperti biasa, silahkan semuanya untuk membuka kamera. Dan setiap ketua kelas juga untuk mengingatkan anggota kelasnya agar segera masuk ya. Agar segera masuk di ruang Zoom. Ini masih 36, berarti masih kurang 60 orang lagi. Jadi masih jauh dari yang seharusnya. Jadi silahkan dari ketua kelas untuk mengingatkan teman-temannya agar segera masuk kelasnya di grup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi semua teman-teman sekalian. Terima kasih masih semangat hari ini untuk belajar. Halo. Ya, terima kasih masih semangat untuk belajar pagi ini. Dan teman-teman semua masih dalam keadaan sehat. Saya senang sekali. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bagi yang kurang sehat, semoga segera Allah sehatkan ya. Teman-teman sekalian, pertama saya ucapkan dari kemarin sebenarnya saya sudah mengucapkan ya selamat Hari Guru. Ada banyak teman-teman yang chat saya, kenapa Caca bikin story yang selamat Hari Gurunya juga ditujukan pada mahasiswa. Apakah mahasiswa juga guru Caca? Sampai ada yang chat begitu. Saya bilang mahasiswa itu guru-guru saya. Saya tempat belajar saya juga di mahasiswa. Mahasiswa itu bagi saya bukan murid-murid saya, tetapi partner belajar saya. Dan dari mereka juga saya mendapatkan banyak ilmu, banyak hal informasi yang saya dapat. Dan dari mereka juga belajar tentang kehidupan. Jadi saya menempatkan kalian semua juga adalah guru-guru saya. Harapan saya sederhana di Hari Guru kemarin, teman-teman semua ini paling tidak, meski tidak mengucapkan secara langsung kepada guru kalian semua, paling tidak kirim Al-Fatihah atau doa ya untuk guru kalian semua, bagi kesehatan mereka, bagi keberkahan ilmu yang mereka berikan kepada kalian. Bagi guru-guru kita yang sudah berlalu juga didoakan. Ya, paling tidak kita membaca Al-Fatihah atau bacaan-bacaan yang baik untuk guru-guru kita. Karena itu pagi ini sebelum memulai materi pagi ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk mengirimkan surah Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua. Guru-guru kita semua, baik guru-guru kita di kampung yang ngajari kita alif ba ta sa, atau guru-guru kita di sekolah, atau guru-guru kita di kampus ya. Semoga mereka dalam keadaan sehat, semoga mereka semuanya dalam keadaan baik-baik, dan semoga ilmu yang mereka berikan kepada kita semua itu memberkahi kita semua, dan mengalir pahalanya untuk mereka. Bagi guru-guru kita yang sudah tiada, semoga Allah memberikan status mereka husnul khotimah dan menjadikan mereka ahli surganya Allah ya. Ala hadiniyah wa ala kulli nitin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Hari ini kita akan kembali ke Afrika dan Timur Tengah ya. Kita akan kembali ke Afrika dan Timur Tengah. Jadi kita akan bicara mengenai post-Islamisme Asebayat. Dan jujur teman-teman sekalian, teori ini cukup mempengaruhi pikiran saya ya. Dan karena saya banyak riset tentang Islam perkotaan dan perubahan-perubahan fenomena kemusliman atau keislaman di dunia, di perkotaan terutama,
teori Asef Bayat ini cukup mempengaruhi saya. Riset saya kemarin yang tahun ini baru diterima oleh funding dan baru selesaikan, saya sudah baru selesaikan sekitar 2 minggu yang lalu laporannya. Itu juga menggunakan teori Asef Bayat tentang post-Islamisme. Dan hari ini kita akan membicarakan itu. Semoga teman-teman sudah siap ya membicarakan ini. Sebenarnya Asef Bayat ini pemikirannya lebih dekat kepada sosiologi Islam dalam pengertian dia penelitinya sebagai seorang Muslim dan yang diteliti fenomena masyarakat Islam. Berbeda sekali dengan sosiologi Islamnya Pak Kunto ya, yang ada kaitannya dengan teks. Sosiologi Islamnya Ali Syariati yang kaitannya dengan teks. Kalau ini adalah sosiologi Islam dalam pengertian sosiologi agama, yaitu dia penelitinya sebagai seorang Muslim dan yang diteliti juga fenomena masyarakat Islam, meski tidak ada kaitannya langsung dengan teks. Kalau kemarin kan kita sudah belajar di awal pertemuan ya, semoga teman-teman masih mengingat ya tentang definisi sosiologi Islam. Ada yang mendefinisikan sosiologi Islam dari pengkajinya sebagai seorang Muslim, ada yang mendefinisikan sosiologi Islam karena objek yang ditelitinya adalah Muslim, jadi siapapun penelitinya baik Kristen maupun bukan, selama yang dikaji masyarakat Islam, maka itu masuk sosiologi Islam. Ada yang menempatkan sebagai fenomena-fenomena masyarakat Muslim, dan saya kira ini adalah yang terakhir itu. Nah, Asef Bayat seorang Muslim juga meneliti masyarakat Muslim. Nah, itu nanti kita akan bicarakan ini, dan saya kira ini teori yang sangat menarik menurut saya. Yang mempengaruhi pikiran saya terutama belakangan ini memang Asef Bayat ini, dan nanti yang setelah Jumat ya, yang setelah Jumat kita akan bicara tentang spiritual marketplace, itu juga fenomena Islam perkotaan yang teorinya saya banyak gunakan di dalam meneliti masyarakat Islam perkotaan yang banyak saya kembangkan belakangan ini. Jadi ada 2 teori hari ini nih cukup favorit saya, cukup senang saya karena banyak teorinya mendukung terhadap fenomena dan data-data keislaman yang berkembang sekarang ini. Nah, Anda bisa menggunakan nanti teori ini untuk menulis tugas akhir, baik yang nanti setelah Jumat maupun yang ini. Ini sama-sama menariknya hari ini menurut saya. Semoga Anda masih semangat ya mempelajarinya. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana biasa kita akan presentasi dulu ya. Saya akan presentasi dulu kelas A, kelas B, kelas C. Setiap kelas saya minta jangan lebih dari 10 menit. Jadi jangan terlalu lama. Silahkan diefisiensi penjelasan-penjelasannya ya. Jadi 30 menit saja semuanya 3 kelas. Paling mentok nanti 30 menit biar tidak terlalu lama ya. Baik, saya akan mulai dari kelas A. Siapa yang presentasi kelas A hari ini teman-teman sekalian? Saya, Cak. Indah ya. Oke. Baik. Silakan Indah, sudah saya jadikan host. Bisa langsung presentasi. Kalau bisa, teman-teman sekalian jangan terlalu lama ya. Dan ketua kelas, please, ketua kelas untuk mengingatkan teman-teman agar segera masuk kelas. Ini masih ada sekitar 70 orang, berarti masih ada 20 orang belum masuk kelas. Tolong ketua kelas mengingatkan ya teman-teman yang ada di di grup untuk segera masuk ruangan kelas. Oke. Silakan dimulai Mbak Indah. Oh, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, sangat bagus sekali, bagus banget. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunia, selamat pagi Cak Faiz, selamat pagi teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang. Sebentar. Oke, ada Nurul Janah, Irnani Nurbaya, Azida Fazlina, Ahmad Nasrullah, dan saya, Indah. Disclaimer dulu teman-teman, di sini kami sebagai presentator bukan berarti kami lebih superior dari teman-teman semua. Di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau misal ada penjelasan kami yang kurang on point nanti bisa diluruskan di sesi akhir.
Semoga presentasi kami nggak lama ya. Maaf ini kok nggak bisa dikerjakan. Bentar. Oke. Hari ini kami akan menyampaikan materi kita, yaitu apa? Ya, benar sekali teman-teman. Teori post-Islamisme Asef Bayat. Siapa sih Asef Bayat itu? Namanya kayak nggak asing ya, kayak namanya orang Sunda gitu. Apakah benar Asef Bayat ini orang asli Indonesia? Biografi mengenai Asef Bayat akan disampaikan oleh Mbak Nurul. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak atas waktunya. Ya, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang Asef Bayat. Asef Bayat lahir pada tanggal 31 Juli 1954 di Iran. Kemudian keluarganya pindah ke ibu kota, di mana pengalaman sekolah pertamanya adalah dengan lembaga Islam. Asef Bayat memperoleh ijazah di sekolah menengah negeri yang terletak dekat dengan Irsyad Husaniyah, tempat banyak pengikut Ali Syariati berkumpul. Di tahun-tahun terakhir sekolah menengahnya, Asef Bayat menghadiri kuliah populer Syariati di Irsyad Husaniyah. Namun pada saat ini, Asef Bayat telah menjadi remaja yang sepenuhnya sekuler, pindah ke politik kampus sendiri yang ia pertahankan sepanjang pendidikan tingginya di Inggris. Setelah menyelesaikan gelar Bachelor of Arts-nya di bidang politik dari Fakultas Ilmu Politik dan Sekolah Sosial di Teheran pada 1977, Asef Bayat menerima gelar PhD-nya di Ilmu Sosial Sosiologi dan Politik dari Universitas Kent, mulai dari tahun 1978 sampai 1984. Asef Bayat mengadakan penelitian postdoctoral research fellowship di Center for Middle Eastern Studies di Universitas California di Berkeley pada tahun 1985. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indah. Oke. Nah, setelah mengetahui profil tentang Asef Bayat, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu politik Islam dan Islam politik sebelum masuk ke teori ya. Distingsi antara keduanya akan disampaikan oleh Mbak Irna. Silakan Mbak. Mbak Indah, apakah slide-nya bisa digeser ya? Kalau tidak bisa di atas tuh langsung aja klik yang di kiri itu. Klik slide. Iya, sudah aja. Tapi ini kayaknya laptop saya agak error gitu. Oke. Oke, Kak apa-apa. Apakah ada yang bisa bantu yang lain mungkin agar presentasinya Mbak Indah ini tidak terganggu ya? Maksudnya mungkin yang lain yang bisa menjadi host dan bisa membantu slide-nya Mbak Indah ini bisa jalan. Elsa Wilda ya. Silakan Mbak Indah, ini materinya dikirim ke Mbak Elsa ya. Ke Mbak Elsa. Silakan Mbak Indah juga jadikan Elsa sebagai host ya. Make a host biar tidak terganggu ini. Mbak Elsa jadikan ia host. Mbak Elsa Wilda ya. Mbak Elsa sudah jadi host, silakan Mbak Elsa untuk membantu teman-teman agar bisa menjalankan slide-nya. Mbak Indah sudah mengirim materi? Sudah ya. Oke, kita tunggu Mbak Elsa ya, biar tidak terganggu materi.
Sebentar ya, Cak, lagi di download. Siap. Mbak Indah, apa bisa sambil menjelaskan juga? Nggak jadi soal ya? Nggak apa-apa sambil menunggu persiapannya Mbak Elsa. Mbak Irna aja. Mbak Sekarang. Irna, silakan. Iya. Mbak Irna. Suaranya apa memang belum bersuara ya Mbak Irna ya? Boleh sambil, ya sudah. Tadi belum kedengaran. Boleh sambil dijelaskan Mbak Irna. Baik, kalau gitu saya ulang. Baik, mengenai Islam politik dan politik Islam. Jadi Islam politik merupakan sebuah gerakan atau upaya sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol Islam untuk memperjuangkan kepentingan dalam meraih kekuasaan. Nah, dalam hal ini tentunya merugikan kepentingan umat secara keseluruhan dan jangka panjang. Nah, seringkali aksi-aksi Islam politik ini bersifat sangat pragmatis dan cenderung terkesan sekedar memuaskan hasrat dan ambisi untuk berkuasa. Sedangkan politik Islam adalah politik yang sesuai dengan ajaran Islam, di mana di dalamnya tidak mengabaikan nilai-nilai etika keislaman dalam berpolitik, serta nilai-nilai Islam dapat ditegakkan dalam kehidupan untuk menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan. Nah, ini berarti bahwa perjuangan politik Islam tidak selalu harus berbentuk partai politik, karena upaya mewujudkan terciptanya nilai Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dapat dilakukan di segenap lini kehidupan. Nah, dalam kehidupan nyata, memang kita tidak mudah membedakan antara Islam politik dengan politik Islam. Namun kita dapat melihat dari orientasi akhir dari arah perjuangan sebuah gerakan. Baik, saya kembalikan ke Mbak Indah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke teori post-Islamisme Asad Bayat. Di sini ada asumsi dasar post-Islamisme ya. Post-Islamisme merupakan wacana yang muncul sebagai reaksi terhadap Islamisme. Apa sih Islamisme itu? Simpelnya gini teman-teman, Islamisme itu sebuah konsep ya, termasuk juga gerakan yang tujuannya itu untuk membentuk suatu tatanan Islami. Misalnya apa? Misalnya negara Islam, hukum syariah Islam, dan lain sebagainya. Kalau contoh gerakan Islamisme di Indonesia itu kayak HTI, Jamaah Islamiyah, Laskar Jihad, termasuk juga gerakan yang basisnya apolitis atau non-politis, seperti salafisme dan sebagainya. Maaf Mbak Elsa, sekarang di slide kelima. Ya, terima kasih. Post-Islamisme muncul ketika Islamisme sedang dalam masa-masa kritis, di mana ada beberapa tekanan rezim di Timur Tengah dan terjadi frustasi dari kelompok-kelompok Islamisme bahwa Islamisme sudah tidak mungkin lagi bisa dilakukan, sehingga proyek post-Islamisme itu muncul. Proyek post-Islamisme adalah dengan membatasi ruang gerak Islamisme di arena sosial dan politik. Jadi post-Islamisme Asad Bayat ini konteksnya di Timur Tengah sana, tepatnya di Iran. Teman-teman masih ingat ya, 2 minggu lalu kita ada bahas tentang Ali Syariati, termasuk juga revolusi Iran. Kita tahu bahwa revolusi Iran ini berhasil menumbangkan rezim monarki Shah Pahlavi ya, yang dianggap terlalu sekuler. Bahkan di era itu juga banyak terjadi korupsi.
Lalu kemudian digantikan oleh Imam Khomeini, Ayatullah Khomeini ya, yang menegakkan Islamisme dengan membentuk Republik Islam Iran. Jadi di Iran itu terlalu sekuler, tidak cocok, terlalu Islamis juga tidak cocok. Makanya terus muncul gerakan post-Islamisme itu. Masih di slide sebelumnya, Mbak. Maaf. Masih di slide 5 ya. Iya, slide 5. Mungkin teman-teman bisa lihat di grup ya, PPT yang ada di grup. Oke, lanjut. Menurut Asef Bayat, post-Islamisme merepresentasikan suatu kondisi sekaligus suatu proyek yang merujuk pada kondisi sosial dan politik sebagai fase percobaan yang bertempat di mana para penganut Islam mulai menganggap Islamisme tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan memobilisasi keinginan mereka untuk lebih maju. Maksudnya tidak bisa mengcover ya atau mengakomodasi kebutuhan mereka untuk lebih maju gitu. Kita tahu bahwa Islamisme itu seringkali menolak modernitas ya, bahkan antipati terhadap modernitas. Jadinya ya ketinggalan zaman gitu. Terus konsep post-Islamisme itu yang kayak gimana sih? Nah, pembahasan lebih lanjut mengenai teori post-Islamisme akan disampaikan oleh dua teman kita, yaitu Mbak Azida dan Mas Nasrul. Silakan Mbak Mas. Baik, konsepsi teori post-Islamisme yaitu post-Islamisme merupakan gerakan sosiopolitik dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Asef Bayat menegaskan bahwa post-Islamisme merupakan suatu kondisi dan proyek yang mengonseptualisasikan dan menyusun strategi modalitas untuk melampaui Islam dalam ranah sosial, politik, dan intelektual. Post-Islamisme ini muncul sebagai alternatif dari ideologi Islamisme yang lebih kaku. Dapat dikatakan post-Islamisme sebagai pendekatan hybrid karena ia mencoba untuk memadukan Islam dengan demokrasi dan modernitas. Contoh di Iran, yaitu kelompok reformis Meli Mazhabi yang ideologinya lebih dekat dengan gerakan kebebasan Islam. Kebebasan Iran disebut sebagai kaum pasca-Islamis. Yang kedua ialah berdirinya Partai Moderat, Partai Al-Wasat di Mesir, serta Partai Keadilan Pembangunan di Maroko, menyerupai bangkitnya pasca Islamisme. Selanjutnya Mas Nasrul. Silahkan Mas Nasrul, biar tidak terlalu lama. Baik. Maaf Mbak Elsa, bisa ke slide selanjutnya. Oke, silakan Mas Nasrul. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Post-Islamisme dianggap sebagai pembaruan dari konsep Islamisme untuk menggambarkan sebuah fenomena dalam gerakan politik Islam di kalangan Muslim Timur Tengah, terutama Iran. Fenomena baru tersebut berupa berpartisipasinya ke dalam sistem politik yang modern. Partisipasi politik mereka dalam politik saat ini dapat dilihat dari peningkatan hak suara dalam pemilihan umum. Revolusi yang terjadi di Iran melibatkan generasi baru yang majemuk, terdiri dari berbagai kalangan muda dan beberapa kalangan tua. Selain itu, nilai-nilai yang diusung adalah nilai universal seperti kemuliaan dan penghormatan, serta demokrasi. Terima kasih. Mas Rasulullah lemas banget ya. Sudah sarapan belum, Mas? Baru bangun, Pak. Maaf. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas, ya. Silahkan, Mbak Indah.
Oke, bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa intinya post-Islamisme ini sebuah metamorfosis ya dari Islamisme. Islamisme itu mengcounter Islamisme yang seperti dijelaskan tadi tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Post-Islamisme bukan berarti meninggalkan keyakinan Islam begitu saja. Islam tetap penting sebagai keyakinan dan aktor di ruang publik. Sangat menarik ya teman-teman. Kalau materi ini kita kritisi lebih lanjut, saya rasa ada relevansinya dengan public religion Casanova dan civil religionnya Robert N. Bella. Atau mungkin bahkan post-sekularismenya Brian Esterner itu. Ya gimana teman-teman? Semoga teman-teman tidak tambah pusing ya. Insya Allah pemaparan kelompok kami bisa dipahami dengan baik. Mungkin kalau kurang jelas nanti bisa dijelaskan dengan lebih baik tentunya oleh kelompok kelas B, C, dan juga Cak Faiz. Kalau masih kurang jelas lagi, teman-teman bisa langsung baca bukunya Asif Bayat ya. Dan kalau misal kurang jelas lagi, bisa DM saya aja deh. Sekian dari kelompok kami. Makan ketupat campur nanas, menawi lepat, please forgive us. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indah, terima kasih ya. Bagus Saya kembalikan ke Cak Faiz. Ya, terima kasih. Bagus sekali kelas A. Sayang Mas Nasrullah ini baru bangun ya. Yang lain semangat ini malah loyo sendiri itu. Saya yakin yang dibicarakan tadi itu dia nggak nyambung itu. Gak apa-apa Mas Nasrullah ya. Oke. Baik Mbak Elsa bisa ditutup. Baik, terima kasih. Kita langsung ke kelas B. Saya persilahkan kelas B, waktu 10 menit. Ya, Siapa kelas B? untuk Kelas B yang presentasi hari ini Cak. siapa? Saya, Cak. Nanti Dimas aja yang share screen. Mas? Dimas? Monggo, ya. Oh ya, Pak. Cak. Saya yang share screen. Oke, Mbak Elsa, hostnya dipindah ke Mas Dimas Saputra ya. Oke, Mas Dimas sudah menjadi host. Saya persilahkan untuk share screen. Ya, mungkin saya buka terlebih dahulu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semoga teman-teman tetap semangat di pagi hari ini karena pagi Jumat, insya Allah nanti siang dapat nasi. Jangan lupa kita nanti Jumatan. Ya, tidak usah lama-lama karena tadi mungkin kelas A sudah agak lama, langsung saja kita lanjut ke kelas B. Yang biasa B itu banyak sekali mananya ya, baik, bagus. Nah ya, banyak itulah. Langsung saja ke pemateri pertama, Mas Dimas, tentang teori post-Islamisme Asef Bayat. Silakan Mas Dimas. Pengertian Islam itu yang satunya suaranya dikecilin, bahkan mungkin dia tiadakan suaranya, di mute saja. Volumenya diturunin, baru yang satunya tetap seperti biasa sehingga tidak mendengung. Oke. Silahkan. Halo, cek. Ya, bagus, Masih bagus, sudah bagus. berdengung nggak, Cak? Sudah bagus. Silahkan. Pengertian Islamisme. Islamisme pemahaman agama dan bentuk tatanan sebuah negara. Islamisme menjadi sebuah istilah fundamentalisme Islam yang memiliki pengertian berbeda dan terus diperdebatkan para ilmuwan Muslim Barat. Adapun pengertian Islamisme menurut beberapa ahli, diantaranya yang pertama yaitu ada James Piscatori yang mengemukakan Muslim yang berkomitmen terhadap aksi publik untuk mewujudkan agenda Islam. Yang kedua ada Donald Emerson, yaitu Islamisme adalah komitmen terhadap isi dari agenda itu. Terus yang ketiga ada Graham Fuller.
Islamisme sebagai Islam politik diusung oleh orang-orang yang percaya bahwa Islam memiliki tawaran bagaimana politik dan masyarakat harus dikelola dalam dunia muslim kontemporer dan ingin mewujudkannya dalam berbagai cara. Dan ada Hasan Hunafi, yaitu Islamisme sebagai istilah Islam politik yang lebih netral dan setuju dengan pendapat Donald Emerson yang untuk membangun sebuah tatanan yang disebut sebagai nizam Islami menurut Basom. Istilahnya kontekstualisasi, bukan stigmatisasi atau penolakan apologetik terhadap Islam dan Muslim. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Mas Dimas. Lanjut untuk Mas Anas, silakan untuk meneruskan dari Mas Dimas. Baik, mungkin bisa ke slide selanjutnya ya. Tentang pengertian post-Islamisme. Menurut Asif Hayat, post-Islamisme mengusung sebuah visi baru tentang masyarakat dan pemerintah yang diekspresikan dalam pemandangan baru terhadap ruang publik, budaya pemuda, politik mahasiswa, dan yang terpenting lagi adalah pemikiran agama. Menurut Asif Hayat, post-Islamisme mewakili baik kondisi maupun proyek yang kemudian diletakkan dalam satu multidimensi gerakan. Halo Mas Anas, bisa dilanjut? Iya. Menurut Asif Hayat, post-Islamisme mewakili baik pada kondisi maupun proyek yang kemudian diletakkan dalam satu multidimensi gerakan. Awalnya post-Islamisme merujuk pada kondisi sosial dan politik sebagai fase percobaan, tapi pada masa kini lebih merujuk kepada kesolehan sosial baik itu secara kelompok ataupun individu. Post-Islamisme adalah perpaduan di mana post-Islamisme tidak anti sekuler, tidak anti modernitas dan kebebasan. Post-Islamisme merupakan titik temu antara hak asasi manusia, kebebasan. Modernitas menjadi bagian dari wacana keagamaan. Post-Islamisme berciri serangkaian gerakan sosial dan intelektual yang digerakkan oleh generasi muda dengan mengkompromikan iman dengan kebebasan agama dan hak asasi manusia, atau bisa disebut juga dengan mentranscendenkan pemerintahan Islam dengan mengadakan bahasan atas pilihan individu, pluralisme, dan etika agama sebagai masyarakat. Nah, demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Anas. Bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya Mas Dimas ya, yang akan dibacakan oleh Mas Haza. Silakan Mas Haza. Oh, ternyata saya sendiri. Ya, bentar. Latar belakang post-Islamisme. Jauh sebelum munculnya pemikiran post-Islamisme atau lebih tepatnya pada tahun 1918 atau 1918 maaf tak. Hadirlah sebuah ideologi yang berkembang di wilayah Timur Tengah yang dikenal dengan nama Pan-Arabisme.
Pan-Arabisme ini erat kaitannya dengan budaya nasionalisme bangsa Arab dan menegaskan bangsa Arab merupakan satu kesatuan dari sebuah bangsa. Terdapat banyak organisasi di dunia. Lanjut ke slide selanjutnya, Mas Dimas. Klik. Oke. Ya, pada dasarnya post-Islamisme pertama kali digunakan untuk melihat perkembangan kontemporer Islam di Iran dengan segala konteks budaya dan sosial politiknya. Post-Islamisme termasuk dalam kategori paradigmatik baru tentang pemikiran politik Islam. Ya, dilanjutkan ke slide 8 yang dibacakan oleh siapa ya? Bentar. Mas Rizka Amsah. Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu gagasan post-Islamisme. Gagasan tentang post-Islamisme menurut Asef Bayat yaitu telah dituangkan melalui bukunya pada tahun 1996 dengan judul The Coming of Islamic Society. Post-Islamisme bukan hanya Islam yang kompatibel dengan modernitas, tetapi kelangsungan hidup sebuah agama dan negara tergantung pada pencapaian konvivialitas ini. Asef Bayat juga menjelaskan mengenai fase di mana post-Islamisme ini hadir. Pada fase eksperimentasi seruan dan sumber legitimasi Islamisme terkuras habis bahkan dari kalangan para pendukung yang sangat ambisius. Dari mereka, kaum Islamisme sadar akan kejanggalan dan ketidaksempurnaan sistem yang dimiliki ketika akan dijadikan sebagai institusi pemerintahan. Dengan adanya Islamisme, situasi ini membuat mereka ada dalam kondisi rawan kritik. Maka jalan yang dipilih bagi kaum Islamisme adalah upaya pragmatis agar sistem bisa dipertahankan meski kemudian akan meninggalkan prinsip dasarnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Haja. Ya, silakan ke slide selanjutnya yang dibacakan oleh Mas Izul. Ya, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran post-Islamisme adalah sebagai bentuk kritik terhadap kemunduran pembangunan masyarakat Muslim yang dilakukan oleh kalangan Islamisme. Bagi Asef Bayat, pengalaman post-Islamisme di Iran merupakan fase penting dalam mempengaruhi pemikiran politik Islam di seluruh dunia. Ide dan nilai pemikiran ini mulai diamalkan diterima dalam kalangan gerakan Islam di seluruh dunia seperti Turki, Tunisia, Mesir, Maroko, Sudan, dan Indonesia. Islamisme sendiri merupakan antitesis terhadap pembangunan masyarakat ala Islamisme yang tidak menghendaki adanya modernisasi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, yang terakhir kita panggil Lord kita. Ya, silakan Mas Zufar. Ya, terima kasih untuk waktunya Mas Zaza. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Post-Islamisme dimaksud untuk membatasi gerakan Islamisme, baik secara sosial, politik, maupun intelektual. Munculnya post-Islamisme adalah upaya untuk meleburkan keagamaan dan hak iman dan pembebasan, Islam dan kebebasan. Para intelektual, pemuda, perempuan, semua mengusung visi baru tentang masyarakat dan pemerintah yang diekspresikan dalam pemandangan baru terhadap ruang publik, budaya pemuda, politik mahasiswa, hubungan gender, negara,
Dan yang terpenting adalah pemikiran tentang agama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Haza. Ya, mungkin cukup dari kelas B. Buah nyungsep ing jero kantong. Putih bunga melati. Harum mewangi di pagi hari. Presentasi saya cukup di sini. Jika rindu hubungi kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak. Kembalikan ke Cak Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang presentasi pagi ini, santai, santuy, tapi lancar semua, terus kompak semua ya. Semoga saya menemukan kelas C yang lebih menarik lagi ya. Saya silahkan untuk kelas C. Kelas C, halo. Halo, kelas C, Mas Hendra? Mas Rizky di mute dulu dong. Mas Rizky di mute dulu, Mas Rizky. Sekali lagi Mas Rizky Alamsyah untuk di mute dulu, Mas Rizky. Baik, Cak. Oke, di mute dulu, silakan. Oke, silakan kelas C siapa? Mas Mahdi Mutahari ya? Siapa tadi? Ya, Agi. Oke, siapa yang akan menjadi host Mas Algi? Yang versi Dava, Cak. Dava ya? Iya. Dava. Silahkan tadi yang host dialihkan ke Mas Dava ya. Teman-teman sekalian, siapa tadi? Ya, Cak. Mas Dimas ya, Mas Dimas. Silahkan dialihkan ke Mas Dava. Hostnya. Mas Dava sudah host. Silakan Mas Dava untuk dibantu teman-temannya agar share screen. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Silakan Mas. Terima kasih Mas Dava. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelas C kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Algi Sabtoni, Sari Mustika, Nasiul Wanudin, Mahdi Mutahari, dan Fatmi Andaryani. Di sini sama seperti teman-teman sebelumnya yang membahas teori post-Islamisme dari Asad Bayat. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada presentator yang pertama, yakni Saudari Sari. Monggo. Baik, langsung saja saya akan membacakan profil Asad Bayat. Asad Bayat adalah seorang sarjana Iran Amerika yang lahir di sebuah desa kecil yang terletak di sebelah barat ibu kota Iran pada 31 Juli 1984. Asad Bayat mengenyam pendidikan pertamanya di lembaga Islam di Teheran, ibu kota Iran. Beliau memperoleh ijazah di salah satu sekolah menengah negeri di lembaga keagamaan di Hossein Irshad Teheran. Asad Bayat lalu melanjutkan pendidikannya di Teheran hingga menyelesaikan pendidikan sarjana dan memperoleh gelar bachelor di bidang politik pada tahun 1977. Kemudian pada tahun 1978 hingga 1984, Asad Bayat melanjutkan pendidikannya di Inggris dan memperoleh gelar dalam bidang ilmu sosiologi dan politik dari Kent University. Asad Bayat lalu memegang postdoctoral research fellowship di Center for Middle Eastern di California University. Asad Bayat juga menerima beasiswa bergengsi dari Foundation Vicentur du Berlin dan Yayasan Matsatu. Selanjutnya
Pada tahun 1980-an, Asef Bayat pindah ke Mesir dan mengajar sosiologi di American University di Kairo selama sekitar 17 tahun tahun 1986, di mana ia juga memegang posisi di Universitas California di Berkeley serta kalau di Anthony College of University dan Brown University. Asef Bayat menjabat sebagai Direktur Akademik di International Institute for Study of Islam in the Modern pada tahun 2003 hingga 2009. Asef Bayat juga telah menerbitkan banyak buku dan artikel. Buku pertama yang beliau terbitkan adalah Workers and Revolution in Iran pada tahun 1987 dan telah menulis dan menerbitkan buku lainnya mengenai isu-isu Islam kontemporer, Muslim Timur Tengah, dan sosiologi politik hingga tahun 2017. Salah satu isu terkenal yang Asef Bayat ciptakan adalah membahas tentang post-Islamisme. Baik, saya kembalikan ke moderator, Mas Alki. Baik, terima kasih kepada Mbak Sari. Untuk presentator selanjutnya, saya persilakan kepada Mas Ulwan. Monggo. Ya, saya di sini akan menjelaskan sedikit. Dengar kan, Cak? Sudah. Ya, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Islam dan politik Islam itu sendiri. Ya, Islam politik dianggap sebagai ideologi atau suatu gerakan yang ingin mendirikan negara Islam dan menerapkan syariat-syariat Islam itu sendiri di negaranya. Misalnya, partai-partai Islam sebagai di antara mereka menyamakan antara Islamis dan Islam politik. Sedangkan politik Islam adalah politik yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Dalam tanda kutip, mengingkari politik Islam berarti mengingkari adanya politisi Muslim. Selain itu, politik Islam pada masa lalu sudah lama mati dan kini tinggal sejarah atau tinggal kenangan. Politik Islam sebagai aksi, proses, regulasi, maupun diskursus, semuanya menarik dan dikaji sebagai produk sejarah yang mungkin masih relevan dan mungkin tak relevan sama sekali dengan situasi saat ini atau sekarang ini. Islam politik juga terdapat 3 paradigma, yaitu paradigma pesimis, paradigma radikal, dan paradigma utopial radikal. Selain itu, Islam politik sebenarnya tidak ada kurang memahami Islam, hanya mengikuti syahwat politik demi menggonggol agenda-agenda mereka sendiri. Ya, sebagai partai terbuka, inklusif, dan menerima ide pluralisme. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih, Pak. Makasih, teman-teman. Ya. Terima kasih. Untuk presentator selanjutnya, yakni kepada Mas Mahdi. Untuk Mas Mahdi, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep post-Islamisme. Post-Islamisme adalah kecenderungan mereka yang pragmatis, realistis, bersedia untuk kompromi dengan realitas politik yang tak sepenuhnya ideal dan sesuai dengan skema ideologis murni yang mereka yakini dan bayangkan. Post-Islamisme sama sekali tidak sekuler, bahkan tetap menunjukkan sentimen negatif pada setiap bentuk ekspresi sekularisme. Tetapi dia juga menolak teokrasi dan penerapan platform ideologis keagamaan seperti hukum syariah secara kaku dalam kenyataan politik sehari-hari. Pada dasarnya, ciri hukum post-Islamisme di mana-mana memang sama. Kompromi dengan keyakinan politik, pragmatisme dalam menjalankan program pemerintah, dan sikap toleran terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Di Indonesia sendiri, gejala-gejala modernisasi
moderasi semacam ini juga kita lihat pada PKS, partai yang Bayat disebut juga wakil gejala post-Islamisme di Indonesia. Dalam munasnya di Bali pada 2008, partai ini menyatakan diri sebagai partai terbuka, inklusif, dan menerima ide pluralisme. Monggo. Moderasi semacam ini terjadi karena berbagai faktor. Kira-kira faktor yang sangat dominan adalah menguatnya gejala end of bro. Nah, saya ulangi lagi. Moderasi semacam ini terjadi karena berbagai faktor. Kira-kira faktor yang sangat dominan adalah menguatnya gejala end of ideologi yang pernah dikemukakan oleh seorang sosiologi dan penulis konservatif dari Amerika Serikat, Daniel Bell, pada tahun 1960-an. Ia menulis buku yang masyhur dengan judul The End of Ideology. Munculnya gejala post-Islamisme ini sekaligus menepis kekhawatiran pada dua belah pihak. Yang pertama adalah pihak Barat yang selama ini selalu khawatir terhadap proses demokratisasi di dunia Islam, terutama di kawasan Arab, karena proses semacam ini akan membuka pintu kanal bagi maraknya fundamentalisme, radikalisme, dan direktisme, dan Islamisme di negeri-negeri Muslim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Algi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentator selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Mbak Fatmi. Monggo. Mbak Fatmi. Ya. Apa sudah kedengaran? Sudah, Mbak. Kalau bisa on cam ya, biar tahu siapa yang presentasi. Asumsi dasar post-Islamisme. Pada hakikatnya, post-Islamisme adalah kelompok yang menolak demokrasi. Seperti dalam hal adanya praktik pemilihan umum, alasannya bahwa pemilihan umum dipandang sebagai kegiatan yang mengedepankan kehendak mayoritas daripada kehendak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa pemilihan umum sama halnya dengan syirik. Post-Islamisme merupakan aktivisme yang berkomitmen mewujudkan agenda politik tertentu dengan menggunakan simbol, doktrin, bahasa, gagasan, dan ideologi Islam. Praktik politik yang tepat adalah dengan menerapkan gerakan yang menghargai inklusivitas, pluralitas, dan toleransi. Gerakan ini yang dinamakan dengan post-Islamisme. Terima kasih. Baik. Dan ini untuk presentator yang terakhir dibacakan oleh Mas Madi lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep teori post-Islamisme. Dalam hal ini, post-Islamisme dianggap sebagai pembaharuan dari konsep Islamisme untuk menggambarkan sebuah fenomena dalam gerakan politik Islam di kalangan Muslim Timur Tengah, terutama Iran. Fenomena baru tersebut berupa partisipasinya ke dalam sistem politik modern. Menurut Asep Bayat, post-Islamisme mewakili baik kondisi maupun proyek yang kemudian diletakkan dalam satu dimensi gerakan. Awalnya post-Islamisme menunjuk pada kondisi sosial dan politik sebagai fase percobaan. Pada masa ini, menarik dan sumber-sumber legitimasi terkuras habis bahkan dari kalangan yang sebelumnya sangat fanatik. Mereka menyadari bahwa bentuk pemerintahan yang mereka coba tegakkan atau nomadkan ternyata memiliki kejanggalan. Selain satu kondisi post-Islamisme juga merupakan satu proyek yang berupaya untuk membangun konsep rasionalitas dan modalitas secara strategis guna membatasi gerakan Islamisme dalam ranah sosial, politik, dan intelektual. Post-Islamisme adalah
perpaduan di mana post-Islamisme tidak anti sekuler, tidak anti modernitas dan kebebasan. Post-Islamisme merupakan titik temu antara hak asasi manusia, kebebasan, dan modernitas menjadi bagian dari wacana keagamaan. Oke, sekian, terima kasih. Monggo Mas Aki dilanjutkan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai siapa itu Asep Bayat dan juga beberapa rumus-rumusan mengenai teori Islamisme dari Asep Bayat. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik daripada diskusi kita pada hari ini. Nah, mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Cak Faiz untuk penambahan, terima kasih. Baik, silakan host kembalikan ke saya, Mas Dafa. Oke, saya ingin menunjukkan tulisan saya yang baru aja selesai sebenarnya. Ini masih draft. Saya menggunakan konsepsi Asep Bayat yang saya gunakan untuk menganalisis di sekitar kita aja. Ini tulisan draft jurnal yang sedang saya kerjakan. Laporannya baru saya kirim ke LPPM karena penelitian ini saya didanai oleh LPPM. Dan saya menulis sederhana tentang fenomena Masjid Jenderal Sudirman dan Masjid Jogokarian. Saya menggunakan Asep Bayat dalam konteks ini. Teman-teman sekalian, bahwa teori-teori yang teman-teman peroleh itu termasuk teori Islam yang sudah kita pelajari di sosiologi Islam itu bisa digunakan untuk melihat fenomena lingkungan di sekitar Anda. Ini saya hanya ingin ngasih contoh riset saya saja. Ini riset yang saya lakukan sudah sekitar 3 bulan atau 4 bulan ini. Nah, ini contoh draft jurnalnya. Kalau laporannya tebal sekali, sudah saya store juga. Ini hanya draft jurnal yang sudah saya lakukan kemarin. Ini bahwa Anda nanti tugas akhir itu bisa menggunakan ini ya, konsepsi-konsepsi seperti ini melihat lingkungan sekitar. Ini saya teorinya jelas itu ya, Asep Bayat nih. Kalau Anda teman-teman baca ini konsep post-Islamisme dari Asep Bayat. Post-Islamisme ini sudah saya gunakan untuk membahas tentang fenomena Islam populer hingga Islam progresif, gerakan literasi keislaman kelas menengah Muslim, Masjid Jogokarian dan Masjid Jenderal Sudirman. Ini lumayan, ini dapat duit dari sini nih lumayan cukup lah ya untuk ya sekedar makan-makan turah-turah lah dari sekedar riset ini. Makanya silakan manfaatkan penelitian atau teori-teori yang Anda punya itu untuk tidak hanya ya sebagai ilmu juga, sebagai pengembangan masyarakat juga ya, kalau bisa menghasilkan juga. Ya, saya alhamdulillah belajar Asep Bayat bisa menghasilkan duit dengan menggunakan teori dan konsepsi Asep Bayat. Ya, Anda silahkan nanti ya. Saya itu hanya ingin ngasih contoh itu saja. Oke, baik. Sekarang saya akan masuk ke materi hari ini, teman-teman sekalian. Asep Bayat. Oke. Teman-teman sekalian tadi sudah bagus ya sebenarnya menjelaskan. Hanya saja rincian logiknya, urutan-urutan logikanya memang masih tumpang tindih sana sini ya. Nanti kalau teman-teman baca bukunya Asep Bayat itu sudah diterjemah oleh LKIS, silahkan Anda baca itu. Saya kira sangat menarik banget melihat fenomena keislaman di Iran, terutama Iran ya, lalu Turki, lalu Mesir yang dibahas di situ. Namun juga fenomenanya menampak nanti di Indonesia. Ini nanti teori ini juga digunakan misalnya oleh Mas Hari Haryanto di dalam bukunya Public Islam, itu yang membahas tentang film-film Islam di Indonesia, itu juga menggunakan Asep Bayat. Anda bisa cek nanti itu ya, teman-teman sekalian. Baik, saya tidak perlu menceritakan tentang Asep Bayat, ya. Tadi teman-teman sudah banyak menceritakan itu ya, sudah banyak bercerita bagaimana latar belakang Asep Bayat dan sebagainya. Orangnya masih hidup teman-teman sekalian, ya, orangnya masih hidup. Oke, baik, saya akan masuk ke sini. Asumsi dasar teori Bayat. Mulailah dari asumsi dasar. Apa sih
pikiran dasar kalau baca buku itu, pikiran dasar dia itu ketemunya apa? Tentu ini pemahaman ini teman-teman sekalian. Apa yang saya tulis ini pemahaman saya ketika saya membaca bukunya Asef Bayat. Kira-kira logika apa yang coba dia bangun? Kira-kira gitulah ya. Lalu saya menangkap dan saya merumuskan menjadi materi. Tentu menjadi materi hanya sekedar 10 slide begini ini harus membaca satu buku dan beberapa jurnal. Saya akan sampaikan. Pertama, asumsi dasar teori Bayat. Nanti mungkin Anda ketika baca bukunya Asef Bayat bisa saja berbeda dengan saya. Tidak jadi soal. Justru berbeda dengan saya malah bagus ya. Asalkan konsepsi Anda benar dan menarik di dalam memberikan kesimpulan. Baik. Masyarakat dalam kehidupan sosial budayanya itu selalu melakukan koreksi dan kritik atas dirinya sendiri yang dilakukan dari dalam. Nah, jadi gini ya. Jadi kalau nanti pikiran dasar itu dia mengatakan begini. Jadi logika dasar susunan buku itu kira-kira begitu ya kalau saya baca. Logika dasar pikiran Bayat tentang post-Islamisme itu kira-kira begini. Masyarakat tuh enggak seperti yang digambarkan Durkheim itu. Kira-kira gitu. Masyarakat tuh kalau Durkheim itu kan stuck, teratur, tidak terjadi apa-apa di sana gitu. Tapi Asef Bayat mengatakan enggak. Asef Bayat bilang masyarakat tuh punya kemampuan loh mengkritik dirinya sendiri. Masyarakat sendiri itu kira-kira punya koreksi atas realitas dirinya sendiri. Jadi dia itu bisa melakukan kritik dari dalam dirinya sendiri gitu. Gitu teman-teman sekalian. Jadi kenapa dilakukan kritik dari dalam dirinya sendiri? Dalam kepentingan bersama ia memikirkan kembali tentang rule of sosial yang mengatur mereka. Jadi ketika masyarakat mengkritik dirinya sendiri, maka yang dia cari adalah bagaimana rule of sosial yang sedang berjalan, aturan sosial yang sedang tegak itu seperti apa mengaturnya, gitu ya. Nah, karena dalam konteks itulah rule of sosial yang dipikirkan, itulah dia melakukan kritik dari dalamnya sendiri. Masyarakat kita sebenarnya juga banyak ya. Coba Anda perhatikan di lingkungan Anda sendiri. Mesti itu ada banyak kritik tentang realitas masyarakat Anda. Karena itu perubahan masyarakat Anda bisa rasakan kan dari zaman Anda kecil sampai Anda zaman SMA sekarang atau mungkin zaman Anda sekarang kuliah, itu mesti ada perbedaan yang Anda rasakan di masa itu, di masa Anda SD, SMP dengan masa sekarang di lingkungan Anda. Kenapa? Bisa jadi kalau pakai konsepsinya Asef Bayat, bisa jadi itu adalah hasil dari kritik masyarakat dari dalam dirinya sendiri untuk mengatur kembali rule of sosial, aturan-aturan sosial yang mengatur mereka. Gitu. Nah ini penting logika dasar ini teman-teman sekalian, bahwa masyarakat memiliki kemampuan di dalam mengkritik dirinya sendiri atau mengoreksi dirinya sendiri. Gitu ya, kayak itu pertama. Nah, yang kedua, nih pola pikir dia tuh post-Islamisme emerge as a critic. Ini tag aslinya. Post-Islamisme emerge as a critic from within and without of the Islamic politic with the aim of rethinking the place of religion in society and politics. Jadi dia bilang post-Islamisme itu tumbuh sebagai kritik dari dalam, gitu ya. Itu teman-teman, kritik dari dalam. Without of the Islamic politic with the aim ya. Jadi dia mengkritik dari dalam dengan cara coba mengkritisi kembali tentang fenomena Islam politik. Tadi teman-teman sudah berbicara itu. With the aim, apa tujuannya kritik dari dalam itu? With the aim of rethinking. Dengan tujuan untuk memikirkan kembali the place of religion, peran agama in society and politik, di dalam masyarakat dan politik. Tuh, ini teks aslinya Asef Bayat di dalam jurnal itu ya. Jadi menarik sekali pikiran-pikiran dasar ini gitu. Dan mari kita lihat nanti konstruksinya seperti apa. Nah, coba Anda saat nanti menulis tugas akhir, coba lihat fenomena sekitar Anda di lingkungan atau bahkan di keluarga yang coba fenomena kebangkitan atau perubahan lingkungan itu dilakukan oleh kritik masyarakat dari dalam mereka sendiri untuk merubah situasi dan keadaan sosialnya. Ya. Tadi teman-teman bagus ya, teman-teman tadi membicarakan tentang Islam politik dan politik Islam, itu bagus banget ya, titik berangkatnya. Oke, pertanyaannya post berasal dari Islamisme. Jadi post Islamisme itu awalnya adalah Islamisme.
Jadi teman-teman, ketika mendengar terma Islam, Islamisme, politik Islam, Islam politik, itu memang menjelaskan tentang fenomena sosial. Jangan alergi dengan itu klasifikasi ilmu pengetahuan. Sayangnya banyak sekali kan teman-teman kita ini yang alergi dengan itu dan mengatakan, Islam ya Islam, ngapain diklasifikasi, ngapain dikatakan Islam radikal, ngapain dikatakan, itu bukan Islam dalam pengertian din yang itu, tapi fenomena keislaman. Oke, kalau fenomena keislaman ya memang berbeda-beda. Islam ya Islam, tetap sebagai agama. Tapi fenomena keislaman itu banyak, ada Islam, ada Islamisme, ada Islam politik, ada politik Islam, bahkan ada radikalisme Islam. Itu jangan alergi dengan itu hanya tataran fenomena sosial aja di dalam melihat fenomena keislaman. Ya benar bahwa Islam itu satu, benar ya Islam gitu. Tapi kamu menolak itu fatal juga, keliru juga, karena ketika disodorkan data fenomena di lapangan nanti Anda nggak bisa menjawab. Gitu ya, itu teman-teman bedakan sekali dalam konteks itu ya. Nah, jadi dari mana asalnya post-Islamisme? Asalnya dari Islamisme. Apa itu Islamisme? Jadi bedakan ya Islamisme dengan Islam. Bedakan Islam politik dan politik Islam. Kalau Islam politik itu tujuannya itu adalah gerakan politik merubah tatanan negara, lalu meletakkan sistem politik Islam sebagai sistem yang mengatur mereka. Jadi memang punya tujuan-tujuan politik. Tujuannya apa? Khilafah. Ya. Tujuannya adalah khilafah. Khilafah itu tentu tidak hanya merujuk ke HTI, tapi dalam konteks itu ya tujuannya banyak ya. Jadi khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah itu tujuannya Islamisme atau Islam politik. Berbeda dengan politik Islam. Jadi kalau kamu ngomong politik Islam itu nilai-nilai keislaman yang bisa diadaptasi untuk penyelenggaraan negara seperti musyawarah, amanah, itu nilai-nilai keislaman yang bisa diadaptasi, yang bisa dijadikan inspirasi untuk mengatur negara. Soal instrumennya, aturannya bisa demokrasi, bisa Pancasila, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau Islam politik nggak mau dia, jadi dia harus tetap politik ya harus negara Islam, khilafah Islamiyah gitu. Jadi kalau mau kita cek lebih jauh, kira-kira contohnya begini, Islam politik itu ya seperti HTI, ya. Kalau politik Islam ya mungkin seperti NU, Muhammadiyah, Persis itu yang menjadikan Islam sebagai inspirasi untuk mengatur kehidupan bersama, bukan sebagai politik. Tapi tujuannya apa? Wayahnya apa? Adalah kemaslahatan, kedamaian, ketenangan. Itu kalau politik Islam. Kalau Islam politik enggak, ya jadi ya politik, partai politik, gimana dia merebut kekuasaan, itu namanya Islam politik. Jadi itu bedanya teman-teman sekalian. Nah nanti teman-teman yang punya gerakan-gerakan yang orientasi ke sana itu disebut dengan Islamisme. Apa itu Islamisme? Konsep post-Islamisme mensyaratkan pergeseran dari Islamisme ke post-Islamisme. Jadi teman-teman sekalian ingat ya, adanya post-Islamisme itu sebelumnya mesti ada Islamisme dan dia bergeser menjadi post-Islamisme. Apa itu Islamisme? Islamisme lebih kepada pemikiran, aksi, dan gerakan yang dibalut dengan ideologi tertentu sebagai unsur Islamisme seperti mendirikan negara Islam. Itu namanya Islamisme. Ini Anda bisa baca di Oliver Roy ya. Jadi itu ya. Jadi kalau Islamisme itu tujuannya memang politis dan politik. Ya teman-teman HTI, teman-teman ISIS, teman-teman Daesh, teman-teman JAD, teman-teman FUI, itu semuanya ada di sini gitu, di Islamisme ini. Ya. Tuh teman-teman sekalian. Nanti mensyaratkan pergeseran. Oke, saya lanjutkan. Mengapa bisa bergeser? Kan itu pertanyaannya. Mengapa bisa bergeser dari Islamisme yang sifatnya politik tadi itu, aturan perda, harus begini, harus itu. Kenapa bisa bergeser dari Islamisme ke post-Islamisme? Ini begini kata Asef Bayat. Paling tidak itu klasifikasi yang saya miliki ya. Mengapa bergeser dari Islamisme ke post-Islamisme?
Karena Islamisme sebagai ideologi politik mengecewakan. Dan kurangnya cetak biru yang meyakinkan serta batasan dengan ideologi sekuler. Nah, fenomenanya di Iran itu pasca revolusi Islam Iran itu kan Islamisme. Ketika Khomeini naik kemudian diatur semua perempuan wajib bercadar dan sebagainya lah. Dan itu kemudian bikin jengah banyak orang, kira-kira begitu. Dan dianggap sedikit mengecewakan. Mengecewakannya Islamisme itu lebih karena mereka itu tidak punya cetak biru, tidak punya arah, tidak punya vision, tidak punya semacam visi besar dan aturan konkret seperti apa sebenarnya negara itu harus diselenggarakan. Karena di dalam Islamisme banyak madhabnya Sayyid Qutb berbeda dengan madhabnya Al-Maududi misalnya. Itu juga beda-beda yang mana, gitu ya. Mungkin madhabnya Khomeini di Iran juga bisa berbeda, gitu ya. Jadi mereka ini tidak punya cetak biru tentang arah negara. Kira-kira tentang haluan-haluan negara, haluan sistem politik itu tidak punya itu. Mereka ya simbolis saja gitu. Yang penting Islam. Aturan di sini menekan sana sini bikin orang jengah. Itu yang kemudian bikin fenomena ini dia bergeser dari Islamisme ke post-Islamisme. Sebab kenapa? Islamisme dalam prakteknya mengecewakan dia. Gitu. Mengecewakan sekali karena mereka tidak memiliki tentang arah dan haluan bagaimana Islamisme itu harusnya bekerja di dalam ruang politik dan maupun ruang kenegaraan. Yang ada selama ini malah terorisme, yang ada selama ini malah mentaut-tautkan, yang ada selama ini malah mengkafir-kafirkan, yang ada selama ini malah mendelegitimasi negara-negara yang sedang maju dan berkembang, yang ada selama ini malah berperang ngebom sana sini, yang ada selama ini ketika diberikan kekuasaan untuk memerintah, yang terjadi adalah pemaksaan sana sini, gitu-gitu teman-teman sekalian. Jadi tidak punya cetak biru tentang visi. Nah, itu fenomena yang diamati oleh Asef Bayat yang pertama, itu yang memungkinkan bergeser dari Islamisme ke post-Islamisme. Yang kedua, mengapa bergeser dari Islamisme ke post-Islamisme? Karena ada utopia negara Islam dan ideologi politik holistik di dalam Islamisme telah kehilangan kredibilitas terutama di kalangan kaum muda terdidik. Gini teman-teman sekalian, semakin anak-anak muda terdidik di Iran, di Mesir, di Turki, semakin mereka ini terdidik, semakin mereka ini besar dengan pengetahuan, gitu ya. Mereka melihat bahwa negara Islam itu utopis. Seperti apa yang disebut dengan negara Islam itu? Apalagi dalam kondisi nation state seperti sekarang. Sekarang kalau kita bicara dengan teman-teman HTI, teman-teman HTI atau sahabat-sahabat kita di Hizbut Tahrir Indonesia, dia membicarakan bahwa kita ini akan menjadi daulah besar satu dunia di bawah pemerintahan khilafah. Bagaimana mungkin itu bisa diterapkan? Sementara kita dengan Malaysia saja bertengkar terus berkait dengan teritori negara, dengan Brunei, dengan Singapura, dengan Chinese, Laut Cina Selatan, Timur Tengah pecah sana sini. Jadi tidak mungkin dan sangat utopis tentang negara Islam, daulah Islamnya yang didambakan oleh teman-teman HTI itu. Sangat utopis juga misalnya pengalaman teman-teman ketika kemarin orang-orang Indonesia banyak masuk dari Turki, masuk ke Suriah, pengen masuk di dalam konteks negara Islam yang digadang-gadang oleh Daesh atau ISIS. Nyampe sana mereka kecewa semua. Utopis karena kenyataannya tidak demikian. Perempuan diperkosa, perempuan diletakkan di sana sini hanya menjadi budak seks. Yang laki-laki bunuh pakai Allahu Akbar. Di mana Islam itu? Jadi akhirnya negara Islam itu menjadi utopis. Kira-kira begitu. Itu fenomenanya yang diamati oleh Asef Bayat di Timur Tengah itu. Karena dia memang pakar politik Timur Tengah. Utopis. Kan politik Islam atau bukan politik Islam, Islam politik atau Islamisme itu dia sering menyebut tentang ideologi holistik, semuanya diatur sedemikian rupa. Tetapi itu juga utopis, kehilangan. Akhirnya ketika itu dikasih kesempatan di awal-awal Republik Islam Iran gitu ya, dan kemudian berkembang di beberapa negara, akhirnya karena tidak mampu membuktikan yang demikian, kehilangan kredibilitasnya. Nah,
anak muda ini kemudian kecewa dengan situasi-situasi itu. Itu yang kemudian memungkinkan bergesernya Islamisme ke post-Islamisme. Makanya di Indonesia ini Islamisme ini coba juga bermetaforposis, banyak sekali metaformosanya Islamisme di Indonesia. Ini juga bisa diamati teman-teman sekalian. Ya, oke. Ketiga, mengapa bergeser dari Islamisme ke post-Islamisme? Ini karena modernisasi dan globalisasi yang ditandai dengan lahirnya media baru merongrong reseptivitas generasi muda terhadap struktur otoritarian top down yang didesakkan oleh Islamisme. Jadi teman-teman sekalian, modernisasi, globalisasi itu juga akhirnya membuka cakrawala pengetahuan orang. Dia bisa tahu situasi banyak hal di berbagai belahan dunia dan bisa membandingkan dengan keadaannya di lingkungannya. Sekarang orang tidak bisa berbohong. Situasi di Amerika sana bisa diketahui oleh kita. Melek teknologi anak-anak muda luar biasa. Pengetahuan dan sumber pengetahuan bisa diakses sedemikian rupa. Kalau dulu masa otoriter, ketika otoritarianisme tumbuh di dalam wajah Islamisme, seakan-akan pengetahuan hanya bersumber dari pemerintah semata, dari rezim otoriter semata, sehingga anak-anak muda ini tidak dapat pengetahuan apa-apa. Pengetahuan yang benar dan ditegakkan dengan represif, itu hanya pengetahuan dari sistem otoriter saja. Anak-anak muda tidak dapat itu. Tapi dalam konteks sekarang nggak bisa. Sebab globalisasi sudah mendunia, modernisasi juga sudah mendunia. Orang semuanya bisa mengakses pengetahuan tanpa bisa dibatasi oleh pemerintah, tanpa dibatasi oleh rezim otoriter. Itu yang membuat kemudian bergeser Islamisme ke post-Islamisme. Itu teman-teman, itu kalau ditanya mengapa bergeser. Kira-kira kesimpulan-kesimpulan saya ini Anda silahkan bisa baca, mungkin bisa nambah itu kesimpulannya nanti di bukunya saya itu ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Islamisme tadi lebih dekat ke Islam politik, Islam politik yang sifatnya politik, ideologis, penuh dengan gerakan-gerakan sosial, perebutan kekuasaan seperti negara Islam dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, post-Islamisme itu apa? Kok bisa dari Islamisme bergeser ke post-Islamisme? Tadi pergeserannya sudah kita pahami. Sekarang post-Islamismenya itu apa? Post-Islamisme adalah teori yang menyatakan adanya pergeseran pola aktivisme keislaman dari aktivisme kolektif yang bersifat revolusioner Islamisme kepada aktivisme individual yang menerima syarat-syarat kehidupan modern atau imperative of modern life. Ini teman-teman. Jadi post-Islamisme itu pergeseran dari pola aktivisme keislaman yang bersifat aktivisme kolektif, yang sifatnya politik, gitu ya, yang bersifat revolusioner di Iran terutama Islamisme, kepada aktivisme individual. Kalau kemarin kolektif, sekarang itu lebih ke individual, kenyamanan personal, hak, ya. Jadi kolektif yang bersifat revolusioner itu mengarah kepada aktivisme individual yang menerima syarat-syarat kehidupan modern. Ini imperative of modern life. Gitu kira-kira posisinya. Jika yang pertama berkutat nih, bedanya apa? Jika Islamisme, aktivisme keislaman atau aktivisme kolektif revolusioner itu berkutat pada ideologi, yaitu ideologi Islamisme, maka post-Islamisme menjauh dari aroma ideologis dan militansi kolektif. Jadi kalau post-Islamis itu menjauh, ia lebih menekankan harmonisasi gerak antara Islam dan modernitas. Jadi sudah Islam nggak politik. Jadi makanya Islam ketika harmoni gerak Islam dan modernitas, ada juga film-film Islam juga muncul kan, gitu. Jadi ada juga di dalam diri kita itu pakai hijab tapi stylish, gaul, trendy, pakai lipstick yang keren, wardah, pakai skincare, kira-kira begitulah. Dia tetap Muslim, dia tetap menggunakan hijab dengan baik, dia tetap menggunakan keislaman dan berusaha menaati Islam dengan baik. Sholat juga 5 waktu, iya, tapi tampil dengan nuansa modern yang asik, gitu, kira-kira gitu. Tidak stagnan, gitu. Tidak kemudian ditata sedemikian rupa, kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu kan nggak bisa, gitu. Jadi kalau Islamisme itu lebih kepada ideologi, tapi kalau post-Islamisme itu ideologinya itu sudah tidak terlalu kuat gitu.
ideologi dalam konteks itu lebih, dan dia lebih memadukan harmonisasi antara Islam dengan modernitas. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Sorry teman-teman sekalian, ternyata belum saya ini ya. Sekarang masuk ke sini. Ada tadi bagus teman-teman sudah menyinggung, ada post-Islamisme sebagai kondisi dan ada post-Islamisme sebagai proyek. Gini, post-Islamisme oleh Bayat mengacu pada dua hal. Pertama, post-Islamisme sebagai kondisi. Jadi situasi dan kondisi keadaan sekarang. Kondisi post-Islamisme mengacu kepada kondisi sosial, keadaan sosial, dan politik di mana sesudah semua fase eksperimentasi daya tarik, energi, dan sumber daya Islam telah terkuras habis, bahkan bagi para pengikutnya yang tadinya bersemangat. Jadi gitu, sebagai kondisi nih, kondisi keadaannya sekarang itu, post-Islamisme itu adalah situasi sosial politik di mana daya tarik, energi, eksperimentasi, Islamisme itu sudah terkuras habis. Itu yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Misalnya coba amati Dubai itu. Sekarang Arab Saudi juga gitu ya, konser kemarin besar-besaran dilakukan di sana. Dubai, Uni Emirat, Mesir, sekarang ke sana semua arahnya. Iran apalagi sekarang, gitu. Jadi dia mengacu daya tarik energi, eksperimentasi Islamisme di dalam politik itu juga sudah terkuras habis. Sekarang begini, teman-teman HTI Hizbut Tahrir itu kan sudah terusir juga dari negaranya. Dia kan didirikan di Palestina untuk solusi politik masyarakat Muslim Palestina. Tapi pada akhirnya dia terusir dari sana. Dia tidak mampu menjawab tantangan Muslim di mana di Palestina. Lalu diimpor ke berbagai negara. Di Suriah dia hancur, di Mesir dia hancur, apalagi di Arab Saudi hancur. Coba aja Anda pakai bendera HTI di Arab Saudi itu bisa hancur kamu. Pakai la ilaha illallah itu yang hitam itu. Gitu. Diimpor ke sini malah laku di Indonesia gitu. Nah, ini teman-teman, ini kehabisan energi mereka ini kata Asep Bayat. Daya tariknya hilang, eksperimentasinya hancur lebur. Itu sebagai kondisi. Bahkan oleh pengikut-pengikutnya yang semangat tadi, saya ketemu dengan teman-teman kami misalnya, wah sekarang itu bagus-bagus itu teman-teman kami, karena tetap di kami, tapi dia merubah pola pikirnya, itu luar biasa itu. Teman-teman sekalian. Nah, dalam mengenai kondisi tersebut, nah ini kondisi kan, sekarang sebagai proyeksi, dalam menangani kondisi tersebut, umat terlibat dalam kedua, yaitu proyek post-Islamisme. Apa itu proyek post-Islamisme? Proyek post-Islamisme itu yang tidak anti-Islam, tidak juga non-Islami, tapi juga tidak sekuler. Jadi proyek ke depan itu ya tidak anti-Islam, enggak. Islam itu tetap diri kita. Islam itu tetap ada dalam pikiran dan hati kita. Islam itu tetap menjadi nilai kita. Dan juga tidak non-Islami. Enggak kok ketika post-Islami kemudian tidak jadi sekuler, tidak non-Islami. Enggak. Tetap Islami dan juga tidak sekuler. Gitu. Tidak sekuler, tetap seperti yang terbayang di Timur Tengah itu sebagai proyek. Jadi ke depan itu sebagai proyeksi, kata Asep Bayat itu dia melihat post-Islamisme itu ke sana arahnya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat proyek post-Islamisme, lanjutannya tadi, proyek post-Islamisme. Post-Islamisme sebagai proyek mewakili sebuah upaya, nih kan. Kalau tadi kondisi ya sudah kenyataannya begitu, Islamisme hancur lebur, kira-kira begitu, itu kondisi. Daya tariknya sudah mulai menghilang. Makanya kalau pakai teorinya Asep Bayat ini optimis bangsa Indonesia itu ke depan tuh nggak akan hancur oleh karena terorisme dan sebagainya. Nah, sebagai proyek post-Islamisme itu kemana? Post-Islamisme sebagai proyek mewakili sebuah upaya untuk menyatukan religiusitas dengan hak-hak. Gini teman-teman sekalian, beda ya antara kewajiban dan hak. Sama seperti kamu kuliah sekarang. Kamu itu besok mungkin semester depan wajib kuliah tatap muka, itu kewajiban. Kamu harus ke kampus. Kalau sekarang, itulah hak kamu, mau online atau mau offline. Jadi pilihan di kamu gitu. Sekarang kalau kamu mau masuk tatap muka, hak kamu itu memang hak kamu. Kamu mau online itu juga hak kamu. Kampus tidak mewajibkan. Kalau wajib, kamu harus masuk ke sini. Kamu harus tatap muka dengan saya, itu wajib. Tapi kalau hak, kamu boleh milih kebebasanmu, mau kamu offline atau itu gitu kira-kira. Nah,
Religiusitas dan hak. Religiusitas, oke, aku Islam, tapi aku merdeka menentukan hakku itu gitu. Aku Muslim, aku berpikiran Islam, aku nggak keluar dari Islam, aku tetap Islam. Tapi hakku juga untuk tampil demikian, hakku juga untuk bebas. Karena kalau hak itu kan kebebasan individu kan, kebebasan kemerdekaan diri itu hakmu, gitu. Saya Islam, saya memang berhijab, tapi hijab saya boleh dong agak gaul dikit, itu hakku, kira-kira begitu. Jadi ya, keimanan dan kebebasan. Aku beriman, tetap aku bersujud kepada Allah. Aku tetap sholat 5 waktu. Tapi aku bebas, jangan kekang. Jangan atur pakaianku. Kira-kira begitu. Memang pakaianku sudah saya mengikuti Islam yang aku pahami aja. Tidak harus diatur oleh undang-undang negara, harus pakai ini, pakai itu. Enggak harus. Adalah kebebasan, itu sebagai proyeksi. Islam dan kemerdekaan. Jadi menjadi Muslim itu harus merdeka, bukan ditekan-tekan sana-sini. Itu proyeksi post-Islamisme ke depan. Kira-kira begitu kata Asep Bayat itu ya. Nah, post-Islamisme sebagai proyeksi, ia juga menekankan hak daripada kewajiban. Itu tadi ya. Jadi proyeksi ke depan itu kamu itu nggak usah lah terlalu misalnya ya, kalau ini misalnya nggak usah lah dibuat perda ini aturan sana sini begini, enggak, sudahlah gitu. Itu nanti bikin kewajiban saja dan orang nggak asik, akhirnya tertekan gitu. Bikin ya sebagai hak saja gitu ya. Saya memilih begini karena begini, itu hak gitu. Jadi beda antara hak dan kewajiban seperti contoh saya tadi. Jadi ke depan itu menekankan hak daripada kewajiban. Gitu. Hakmu, karena orientasinya nanti kemerdekaan, orientasinya nanti adalah kebebasan gitu ya. Keragaman sebagai pengganti suatu otoritas yang tunggal. Kalau di Islamisme itu kan tunggal. Khilafah itu tunggal. Kekuasaan itu khalifah. Kekuasaan itu legitimasi, tidak boleh dikritik, misalnya begitu tuh. Dan bahkan bisa mengarah pada otoriter kan. Hukum juga bergantung dia. Itu kalau khilafah gitu. Nah, proyeksi post-Islamisme ke depan itu dari suara otoritas tunggal, yang tunggal gitu, menjadi beragam, keragaman. Sekarang nggak bisa dong otoritas tunggal itu. Sekarang misalnya milih fatwa. Fatwa boleh dong milih MUI, oke, hakmu kok milih fatwa yang MUI. Boleh nggak milih yang NU? Boleh juga. Boleh nggak milih yang Muhammadiyah? Boleh juga. Silahkan gitu. Jadi beragam, fatwa itu tidak boleh harus hanya dari satu lembaga gitu. Enggak harus seperti Darul Ifta gitu, enggak. Atau otoritas dari pemerintah, enggak. Sekarang itu jadi beragam, keberagaman. Jadi keberagaman sebagai pengganti suatu otoritas yang tunggal. Jadi sekarang ya makanya dulu masa Soeharto kan otoriter sedemikian rupa, sekarang kan beragam, pemerintahan dibagi-bagi dan didistribusikan kan. Gitu. Kesejarahan ketimbang teks keagamaan. Jadi proyeksi ke depan itu lihat juga dimensi historis, jangan hanya melihat dimensi normatif. Kira-kira begitu itu. Kamu itu melihat seseorang, please dah, jangan hanya normatif tapi juga historis. Makanya Prof. Amin melahirkan normativitas Islam dan historisitas Islam. Kamu sudah baca nggak buku itu? Kamu berguru sama Prof. Amin, diajari Prof. Amin, tapi belum baca bukunya Prof. Amin, itu fatal kamu. Cari buku itu. Judulnya normativitas, historisitas. Nanti 2 tahun atau 3 tahun dari itu Prof. Amin melampaui normativitas dan historisitas yang dia buat menjadi integrasi interkoneksi itu loh. Coba baca itu. Jadi ke depan itu kesejarahan ketimbang teks keagamaan. Kamu itu ya sekarang kan kalau Wahabisme sekarang kan banyak menggunakan teks keagamaan, udah ini bid'ah ini haram berdasarkan teks. Enggak, kesejarahan itu juga harus kamu lihat. Fenomena itu kamu harus lihat. Hukum masyarakat ada itu juga harus lihat. Makanya kamu udah tepat itu di sosiologi agama. Kalau menggunakan pikirannya Asep Bayat ini gitu ya. Teks kita pelajari, ya kesejarahan atau historisitas kita juga pelajari. Serta masa depan ketimbang masa lalu, itu proyeksi post-Islamisme. Post-Islamisme itu proyeknya yuk masa depan, bukan masa lalu. Masa lalu sudahlah, khilafah masa lalu itu iya sudah. Itu fenomena keislaman, kehalifan masa lalu. Sekarang Turki gara-gara Ottoman berkuasa, bermusuhan dengan sampai sekarang dengan Arab Saudi itu juga nggak ketemu Turki itu. Kenapa? Karena misalnya Arab Saudi dianggap pengkhianat
kepada Ottoman pada waktu itu banyak banget itu sejarah. Sampai sekarang itu, kalau kamu tahu situasi relasi teman-teman Arab dengan Turki itu sampai sekarang itu mereka bertengkar itu, kayak bonek dengan Arema itu. Kayak gitu itu sampai sekarang itu, teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi ya sudahlah, masa lalu itu sudah. Kamu tuh sekarang kan banyak ya pemikiran keislaman yang ingin kembali ke masa lalu karena menganggap masa sekarang ini penuh dosa. Gitu-gitu. Jadi post-Islamisme itu ke depan harus begitu, kira-kira begitu ya, teman-teman sekalian. Nah, proyek ini ingin mengawinkan antara pilihan individu dan kebebasan, gitu ya, antara demokrasi dan modernitas, kira-kira begitu teman-teman. Jadi proyek ini mengawinkan antara individu dan kebebasan, antara demokrasi dan modernitas. Jadi udahlah, politik juga bisa, individu juga bisa, gitu kira-kira ya. Semoga sampai di sini paham ini. Jadi tidak banyak disinggung ini tadi oleh teman-teman. Nah, makanya kemudian teman-teman sekalian, keislaman itu dengan melihat post-Islamisme seperti itu harus diredefinisi. Nah, ini ya, diredefinisi keislaman. Nah, dalam Islamisme, Islam adalah subjek dan konflik intent. Itu ya. Coba kita lihat. Dalam Islamisme itu Islam adalah subjek dan konflik intent di antara beragam segmen keimanan. Nah, makanya bertengkar terus politik gitu. Maka belakangan ini fenomena yang diamati Asef Bayat ya, bukan kata saya. Belakangan perempuan gitu ya. Perempuan, pemuda, muslim kelas menengah, bahkan miskin dan yang kaya, bahkan yang modern dan yang tradisional, pendeta dan orang-orang awam terikat dengan pendefinisian kembali kebenaran dari ikrar keimanan mereka melalui praktek harian biasa. Jadi ingat teman-teman sekalian, praktek keberislaman keseharian kita itu bagian dari definisi kita tentang Islam yang kita pahami sampai di level itu, kira-kira begitu. Yahdi misalnya sampai sekarang ada di level itu redefinisi keislamannya, makanya tampil demikian. Firman demikian dengan ini, Elsa demikian dalam tampilannya dan mendefinisikan keislamannya demikian, kira-kira begitu. Jadi ada redefinisi dari realitas yang sebelumnya yang sifatnya konfliktual intens menjadi pendefinisian kembali keislaman itu, yang definisi itu terlihat dalam praktek harian, bukan kemudian didefinisi dalam textbook. Enggak, karena ini fenomena sosial kan. Jadi perubahan dan redefinisi keislaman itu dilihat oleh Asef Bayat itu praktek keseharian masyarakat itu loh. Dilihat itu sebagai definisi-definisi gitu. Ini orang ini mendefinisikan ulang, kira-kira begitu. Ya. Nah, mereka membawa agama pada sebuah relatif plural yang multi makna. Jadi, ini anak-anak muda, pendeta, orang-orang tua, kelompok-kelompok Islam, tokoh-tokoh gitu ya, kelas-kelas menengah, ini concern saya di kelas menengah, kebanyakan riset saya. Itu mereka mulai membawa agama pada sebuah realitas plural yang multi makna. Jadi agama itu tidak tunggal, agama itu bisa masuk ke dalam segmen. Kalau di Indonesia sudah masuk ke film, masuk ke politik juga iya, masuk ke ekonomi iya, masuk ke pariwisata iya, bahkan masuk ke lipstik iya, gitu-gitu loh, gitu. Ya, post-Islamisme kemudian memberikan peluang bagi aktor-aktor keagamaan, bahkan lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam konteks ini Islam tak ragu masuk ke ruang urban modern, membentuk wajah Islam yang baru. Gini teman-teman sekalian. Jadi kalau dulu aktor-aktor itu bergantung pada Islamisme, tokoh-tokoh udah tergantung dia lah, maunya dia apa. Saya ini masih mengamati Pakistan ya sampai sekarang. Kita lihat 2 sampai 3 tahun ke depan Pakistan setelah direbut oleh Taliban ya. Saya masih penasaran dengan itu ya. Jadi aktor-aktor sekarang bisa bermunculan. Makanya sekarang tuh siapapun bisa menjadi ustadz kan. Itu jeleknya nanti itu. Siapapun jadi ustadz, siapapun bisa jadi kiai, siapapun aktor-aktor, orang bisa tampil nicis, orang bisa tampil narsis, bergantung dialah gitu. Orang di TikTok sana sini dengan begitu caranya, saya tahu betul itu TikToknya anak-anak itu juga saya tahu. Bahkan TikToknya Safira itu juga saya tahu gitu. Gimana dia menampilkan diri, kira-kira gitu ya. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi apa namanya? Muncul aktor-aktor baru dalam mendefinisikan, meredefinisi, menampilkan Islam dalam praktek harian di dalam kehidupan ruang publik gitu. Jangan-jangan kamu juga bagian dari aktor-aktor yang mendefinisikan itu gitu. Ingat ya, redefinisi ini tidak dalam konteks textbook diredefinisi Islam begini-begini, enggak. Redefinisi ini dalam praktek keseharian. Coba amati Islam perkotaan.
amati bagaimana perkembangan keislaman di ruang media sosial itu kan banyak berubah, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke konsep post-islamisme. Konsep post-islamisme dari Asif Bayat ini mengisarkan 3 hal penting ya. Ingat, post-islamisme itu ada 3 hal penting kata Asif Bayat. 1, ada pergeseran nilai di mana sebelumnya Islam hadir sebagai subjek enten dari konflik dengan gerakan berbalut ideologi menuju kemana? Menuju Islam yang didefinisikan kembali dengan realitas plural, multi makna melalui praktek keberagaman harian. Nih, ini yang pertama nih, ciri-cirinya. Nah, saya kemudian menggunakan teori ini untuk melihat Jenderal Sudirman, untuk melihat Joko Karyan dan sebagainya. Ini menarik banget teman-teman sekalian ya. Itu. Jadi kalau sebelumnya Islam hadir sebagai subjek intent konflik, akar gerakan berbalut ideologi politik, maka kemudian di dalam post-islamisme Islam mendefinisikan kembali menjadi realitas plural multi makna melalui praktek harian. Oke. Lanjutannya yang kedua. Ya, yang kedua, tadi yang pertama. Oke. Yang kedua, Islam yang berorientasi kultural, ini di bukunya Mas Haryanto. Nah, Islam yang berorientasi kultural, jadi dalam post-islamisme itu kalau tadi ideologi politik, kekuasaan gitu, tapi kalau di post-islamisme ini Islam berorientasi kultural. Ini sekali lagi ya, ini fenomena teori, ini teori kan diabstraksi, dibuat berdasarkan kenyataan sosial yang diamati Asif Bayat di Timur Tengah, di Iran, di Turki, di Mesir, itu fenomenanya begitu kira-kira. Nah, Islam ini berorientasi kultural. Dan katanya dalam proyek Islamisme itu nanti mewujud dalam laku kesalehan. Makanya nanti ada teori of piety, self piety. Saya menulis itu di buku saya tentang Muslimah perkotaan, globalizing lifestyle, region identity. Saya melihat tentang bagaimana kesalehan personal ditampilkan di ruang publik, piety gitu. Dalam konteks yang demikian, Islam hadir dengan orientasi baru yang cenderung progresif Islamnya, idealis dan berani. Keberanian itu terwujud dalam upaya mendialogkan Islam, jadi Islam didialogkan dengan modernitas dan hadir dan mengikuti tren. Ini kalau konsepsinya. Jadi Muhammadiyah itu post-islamisme enggak? Ya bisa jadi representasi post-islamisme, meski Muhammadiyah nggak pernah Islamisme ya, tidak pernah Islamisme. Tapi paling tidak kalau kita melihat dunia nyata ya Muhammadiyah itu post-islamisme. Dia mendialogkan agama dengan modernitas, dengan kemajuan, sehingga dia mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah-sekolah, universitas. NU juga demikian, tradisionalisme digabungkan dengan pemikiran-pemikiran kebaharuan, membangun pesantren modern. Sekarang pesantren itu sudah ada sekolah jurusan IPA, IPS, bahasa, bahkan kedokteran, membangun kampus di Jogja juga dibangun kampus, itu kan sudah berorientasi ke sana gitu ya. Kalau mau ditanya ya itu fenomena post-islamisme gitu. Yang ketiga, Islam kata ini Islam post-islamisme ini adalah yang ketiga, Islam yang tak ragu masuk ke ruang urban, ruang publik, ruang perkotaan, ruang yang lebih besar, modern, urban modern dengan menggunakan jaringan komunikasi global, punya YouTube, punya TikTok, punya Instagram, punya yang lain gitu ya. Jaringan global, tulisan mau dimuat di media online dan sebagainya. Yahdi itu punya channel YouTube, bagus banget itu, bagus ya. Dan yang lain-lain gitu ya. Dengan menggunakan jaringan komunikasi global, terlibat dalam debat-debat publik dan mengikuti pola-pola konsumsi banyak sekali ya, karena pengen tampil dengan Islam yang keren, cantik. Bahkan sekarang ada fenomena perempuan itu kalau sekali dia pakai baju itu lalu pernah dipost di Instagram, dia nggak pakai lagi baju itu karena nanti dikira nggak punya baju lain. Nah itu fenomena, waduh, anak-anak sekarang ya ada aja polanya gitu ya. Jadi sekarang tuh kalau kamu tuh kayak beli baju sekarang lalu kamu pakai gitu ya, lalu kamu foto, lalu foto itu kamu upload di Instagram gitu, itu besoknya baju itu nggak dipakai lagi karena sudah pernah dipost di Instagram gitu. Itu apa coba ya, kalau pikirnya begitu, itu banyak banget anak-anak sekarang kayak gitu. Tapi itulah realitas konsumsi ya, itu realitas konsumsi gitu teman-teman sekalian. Dalam ruang ini tidak segan-segan Islam mengambil bentuknya yang populer, Islam populer, Islam pop, ini yang saya juga teliti ya, di Islam populer seperti yang dikembangkan di Masjid Joko Karyan, karena sifatnya lebih ke Islam populer. Sedangkan yang progresif itu saya tempatkan di Jenderal Sudirman dengan ngaji filsafat dan sebagainya. Nah itu teman-teman sekalian ya, wujud
post-Islamisme seperti apa wujudnya? Post-Islamisme politik atau post-Islamisme yang menekankan pada negara dan politik. Jadi kalau nanti post-Islamisme dalam konteks politik, itu nanti post-Islamisme yang menekan negara dan politik. Udah negara ini, mari misalnya kita nilai-nilai Islam itu bisa mewarnai menjadi inspirasi penyelenggaraan negara yang damai, adil, amanah. Kira-kira begitulah. Nah, sedangkan post-Islamisme dalam konteks kultural, ingat ya, ada post-Islamisme dalam konteks politik, ada post-Islamisme dalam konteks kultural. Tolong itu dicatat ya. Jadi ada post-Islamisme dalam konteks politik dan ada post-Islamisme dalam konteks kultural. Nah, post-Islamisme dalam konteks kultural juga tidak terpisah dengan yang politik. Wujudnya adalah budaya tinggi, ya, maupun budaya rendah seperti hiburan, gaya hidup populer. Budaya tinggi itu ya nanti misalnya seperti pendidikan gitu ya. Itu kan kultural banget ya, pendidikan, kamu bicara nanti digerakkan kamu PMBI, HMI, GMNI, itu bisa juga berbau politik kan, tetapi itu kultural kan, gitu. Ada juga yang budaya rendah seperti ya film-film Islam situasinya, budaya-budaya populer Islam itu banyak sekali. Oke, saya kira itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Silahkan Anda boleh mengkritik teori apa yang sudah saya, karena ini yang saya pahami dari ketika membaca bukunya Asep Bayat ya. Bisa saja saya keliru membacanya, karena ini apa yang saya sampaikan ini jadikan sebagai petunjuk awal untuk membaca lebih jauh buku-buku atau teori-teori yang harusnya Anda baca sendiri gitu ya. Jadi nanti silahkan rujuk ke post-Islamisme. Memang nanti kalau kamu baca buku post-Islamismenya Asep Bayat, ya tidak akan ketemu seperti yang saya sampaikan ini. Sebab apa yang saya sampaikan ini itu sudah formulasi pikiran saya, apa yang saya tangkap dari buku yang saya baca. Jadi saya rumuskan kira-kira begitu. Nah, silahkan Anda nanti memahami itu, silahkan Anda punya sendiri gitu ya. Tetapi paling tidak apa yang saya sampaikan menjadi petunjuk awal. Cuma ya saya lumayan bisa memahami karena saya juga sudah menerapkan teori ini dalam riset-riset. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Baik, yuk kita buka kamera. Sudah terakhir ya. Kita punya waktu 15 menit untuk dialog. Mungkin ada yang mau didialogkan dulu, mau ditanyakan dulu. Silahkan teman-teman sekalian. Ya. Ada yang mau didialogkan atau mendengar, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Oke. Saya aja. Silakan. Tadi dijelaskan bahwa post-Islamisme itu menekankan harmonisasi gerak antara Islam dan modernitas, termasuk juga menyatukan hak-hak keimanan dan kebebasan individu. Nah, bagaimana jika konsep post-Islamisme ini diterapkan di daerah paling barat Indonesia ya, yang kita tahu bahwa di situ sangat memegang teguh perda syariah aja. Aceh ya, sebut saja Aceh. Kamu jangan ragu-ragu menyebutnya. Aceh gitu. Sini ada Elisia, saya kira Elisia bisa berbagi. Mana Elisia ini? El? Mana nih Elisia ini? Mana Elisia ketika dibutuhkan nggak muncul? Yo, El, bisa berbagi. Aceh gimana kira-kira kalau jadi post-Islamisme, El? Ayo, El. Dari segi apa, Cak? Ya, semuanya lah. Silahkan, segi apa aja yang bisa kamu jawab. Mungkin dari pakaian, Cak. Okay. Kalau mungkin orang menganggap di Aceh, Islam itu lebih ketat dari segi pakaian. Kalau mungkin menurut saya, akhir-akhir ini enggak, Cak, beberapa tahun ke belakang. Ya, oke. Coba nanti dicek ya, Mbak Indah. 5-10 tahun ke depan, apakah orang-orang Aceh akan mengoreksi dirinya sendiri seperti yang disampaikan Asep Bayat? Saya tahu teman-teman tokoh-tokoh atau teman-teman Aceh yang kuliah di Jogja seperti Elisia, ada sahabat-sahabat saya juga banyak. Nanti pulang ke Aceh bisa mengoreksi keadaan Aceh dan mengkritik Aceh dari dalam dirinya sendiri. Let's check it ya, 5 atau 10 tahun ke depan. Saya kira dengan pernyataan Elisia tadi itu kita bisa lihat bahwa misalnya kemarin sangat ketat sekali, belakangan sudah agak-agak sedikit longgar gitu. Saya juga lumayan lama di Aceh, saya riset tentang Islam pasca konflik di Aceh. Ya, ini laporannya sudah beres tapi belum bisa naik cetak dulu karena duitnya habis.
baru kemarin, karena saya waktu di Aceh itu riset perbandingan antara Jombang, Aceh, dan Patani, Thailand Selatan. Jadi saya ke Thailand Selatan itu sekitar 2 minggu di sana, lalu ke Aceh, saya riset di Aceh, lalu di Jombang untuk melihat perkembangan Islam pasca konflik. Nah, di Jombang ini nanti sebagai perspektif untuk melihat dua wilayah itu, dan itu menarik banget sebenarnya. Kita lihat Indah, karena ini sekali lagi ya, apakah bisa diberlakukan itu bukan pertanyaan saya kira yang, karena post-Islamisme itu bukan ideologi, post-Islamisme itu bukan aturan, post-Islamisme itu fenomena, gitu, konsepsi teoritis. Jadi dia bisa jadi cara pandang. Kalau dia ideologi mungkin bisa diterapkan. Tapi kita lihat saja Aceh, apakah akan menuju post-Islamisme? Gitu kira-kira begitu. Jangan-jangan Aceh jengah jalan berdua di jalan sekarang di ini ditangkepin sama polisi syariah misalnya gitu-gitu ya, atau fatwa perempuan nggak boleh ini nggak boleh itu sudah mulai muncul, orang bisa jengah itu nanti gitu. Let's see apakah Aceh akan berubah 5 atau 10 tahun ke depan. Apakah post-Islamisme, apakah masyarakat Aceh akan mengkritik mereka sendiri dari dalam dirinya sendiri dan membangun rule of social life-nya ke arah yang lebih baru. Kita lihat. Karena dulu ketika selesai perjanjian Helsinki, memang Aceh meminta penerapan syariat Islam ya, karena itu bagian dari perjanjian damai antara GAM dan Indonesia waktu itu yang ditandatangani di Finlandia ya. Let's check it ke depan, Indah ya. Anda sebagai pengamat sosial dan ilmuwan sosiolog agama yang 10 ke depannya akan besar menjadi ilmuwan besar di Indonesia, ya mari kita amati. Saya tunggu riset-risetmu nanti dan akan saya baca itu ya. Oke, gitu. Oke, silakan. Baik, Cak. Terima kasih atas. Terima kasih. Ada yang lain, teman-teman? Boleh saya ajukan pertanyaan, Cak? Silakan, Mas Firman. Tadi saya ingin minta klarifikasi, Cak. Tadi kalau tidak salah di kelompok Mas Haza menyebutkan adanya keterkaitan dengan pan-Arabisme. Nah, saya ingin menanyakan apakah pan-Arabisme ini merupakan salah satu bagian dari gerakan postmodernisme Islam, karena sebagaimana kita tahu esensi dari pan-Arabisme sendiri mengkonsentrasikan pemikirannya pada prinsip sekularisme yang terkadang kita bisa dibilang itu sedikit agak ekstrim. Dan yang kedua tadi juga saya ingin mendapatkan klarifikasi dari kelompok 3 yang mengatakan bahwa post-Islamisme ini tidak menyarankan adanya pemilihan umum seperti itu. Nah, mungkin saya ingin meminta klarifikasinya dari Cak Faiz. Dan yang ketiga, sekedar asumsi, Cak, ini asumsi saya ya, pemikiran saya dari tadi dalam memahami materi yang Cak Faiz sampaikan, itu apakah post-Islamisme ini merupakan sebuah sistem transisi dari Islam yang originalis gitu, yang memiliki pemahaman legal begitu, menuju ke ranah fungsionalis yang berbasis lifestyle begitu, Cak. Yang berbasis apa? Fungsionalis gitu, Cak, yang lebih nilainya itu bukan nilai hukum gitu, dan nilainya lebih ke masyarakat gitu, Cak. Seperti itu. Baik, itu saja. Untuk pertanyaan 2 pertama itu bukan saya yang menyatakan, tapi sampean minta pertanggungjawaban saya, itu keliru itu. Karena mungkin dari itu kan juga dari sumber Cak, mungkin Cak Faiz bisa mengklarifikasi seperti itu. Oke, saya tidak banyak bisa mengklarifikasi ya tentang itu, tapi ya mungkin nanti bisa dicari secara lebih jauh saja ya, waktunya juga ya. Jadi tentang pan-Islamisme itu pembahasan tersendiri di dalam ilmu politik, terutama politik Islam. Nanti mungkin di ilmu politik Pak Munawar itu biasanya ngajar itu, atau Mas Yoga nanti bisa ditanya tentang itu ya. Saya tidak terlalu banyak mendalami juga. Cuma tentang pertanyaan terakhir tadi tentang transisi ya, transisi bisa dibilang transisi ya, tetapi transisi menuju kemana gitu ya, karena post-Islam sendiri itu sudah bicara tentang fungsi Islam. Kalau pakai perspektif meski sebenarnya membicarakan tentang fungsi Islam itu juga sangat bias Durkheimian, sedangkan Asef Bayat ini agak sedikit tidak
tidak masuk ke sana, dia lebih ke liberalis Amerikan gitu teorinya ya, kalau mau kita lihat. Tidak ke fungsionalisme Durkheimian gitu. Tetapi kalau mau dipaksakan membaca itu saya kira iya. Kalau dibaca transisi kemana? Saya kira karena post-Islamisme sendiri sudah fungsional. Apa yang diamati post-Islamisme sebagai fenomena sosial itu sudah nyata, realitas yang menurut Asef Bayat ketika dia melihat fenomena itu nyata dan tampak di kehidupan Islam di Timur Tengah sana. Gitu. Gitu sih menurut saya Mas Firman sementara ini ya. Nanti kita lanjut ya teman-teman sekalian, saya kira Terima kasih. ya sami-sami waktunya juga sudah habis ya, saya kira teman-teman sekalian sudah kelamaan kita di Zoom. Nanti ada teori yang menarik lagi ya, saya kira tidak lepas juga dari yang kita ya habis duhur ini. Tolong teman-teman tetap pelihara semangat ya, nanti habis duhur kita bicara ya, ngantuk pelan-pelan sambil bikin kopi lah ya. Paham betul saya habis duhur itu enaknya memang habis makan siang itu tidur gitu, leha-leha gitu. Tapi saya berharap teman-teman tetap semangat. Nanti kita akan bicarakan tentang World Classroom, tentang spiritual marketplace. Ini kalau mau dilihat post-Islamisme juga bisa jadi gitu ya. Tapi ini konteksnya Amerika. Mari kita lihat nanti. Konteksnya adalah baby boom pasca Perang Dunia II. Let's check it nanti ya. Tetap semangat teman-teman sekalian, sampai ketemu habis Jumat. Mari kita tutup materi pagi ini dengan membaca hamdalah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Amin. Yuk. Izin live ya, Cak. Yap, tak tutup semuanya deh.